Saudara, kembali bersama saya Oya Pigome dalam informasi seputar Nabire hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Kita memiliki beberapa informasi yang telah disiapkan redaksi untuk kita simak bersama. Berikut selengkapnya. Dalam rangka percepatan pembentukan Polda Papua Tengah, Tim Pusat Penelitian Pembangunan Puslitbang Mabes Polri melaksanakan kunjungan kerja di Nabire. Tim Pusat Penelitian Pembangunan Puslitbang Mabes Polri tiba di Nabire, Papua Tengah pada Kamis 1 Desember 2022 dipimpin Komisaris Besar Polisi Endro Sulaksono. Kedatangan Puslitbang Polri ini dalam rangka kunjungan kerja meninjau sejumlah kesiapan pembentukan kepolisian daerah Polda Papua Tengah di Nabire. Tiba di Nabire, Puslitbang Polri didampingi Kabak Kren Polres Nabire Ajun Komisaris Polisi Nasruddin langsung meninjau area lokasi pembangunan Polda Papua Tengah di Kampung Karadiri 2, Distrik Nabire Barat. Saat berada di lokasi, Ketua Tim Puslitbang Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Endro Sulaksono meminta bagian rencana Polres Nabire agar secepatnya membuat dokumen sertifikat guna memenuhi kelengkapan administrasi. Ketua tim juga meminta adanya pembentukan Pospol, Polsubsektor maupun penaikan tipe Polsek serta Polresta. Selain meninjau area lokasi Polda Papua Tengah, tim Puslitbang Mabes Polri juga meninjau lokasi Bandar Udara Nabire yang baru di Kampung Bumi Mulia SPC Distrik Nabire Barat. Dalam kunjungan kerja kali ini, tim Puslitbang Mabes Polri juga melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait di jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nabire, serta para tokoh masyarakat dan dewan adat setempat. Saya Herman Kayame, STMT, sebagai PLT Sekda Kabupaten Nabire mendukung percepatan rencana pembentukan Polda Papua Tengah dalam rangka mewujudkan Kamtipmas peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Papua Tengah. Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meminta dukungan dari pihak-pihak terkait tersebut terhadap rencana pembentukan Polda Papua Tengah di Nabire. Saya Herman Sayori sebagai Ketua Dewan Adat Papua representasi wilayah Mepago mendukung percepatan rencana pembentukan Polda baru di Papua Tengah dalam rangka mewujudkan Kamtipmas peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan. Tim Liputan seputar Nabire. Informasi berikutnya dari Dogiai, Saudara. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memasuki 1 Desember kemarin di Dogiai aman dan kondusif. Aparat keamanan gabungan melakukan patroli dan pengamanan pada sejumlah lokasi di Dogiai. Terkait hal ini berikut kita ikuti keterangan Kapolres Dogiai, Komisaris Polisi Samuel Tatiratu, langsung dari salah satu titik lokasi pengamanan di Dogiai. Di pos 4 Pertigaan Idakebo menuju Kamus Selatan diisi oleh 20 personil. Kemudian di pos 3 jembatan arah Kimipugi diisi oleh 15 personil. Dan juga ujung pertigaan jembatan Kalituka diisi juga oleh 10 personil, termasuk pertigaan Kalituka sendiri 15 personil dari Dalmas Polres Nabire yang membackup kami. Kemudian kami bergeser ke Polres, dan juga di atas Polres ada satu pos, yakni rumah tempat tinggal anggota atas nama Aibda Herman, sudah diisi oleh 5 personil. Kemudian pos terakhir kami juga nanti di DPR sudah diinsert 10 personil dari rekan BKO Brimob Yonse Nabire. Dan di depan Polres sendiri untuk pos terakhir di Gunung Totoda nanti diisi oleh 20 personil dari Satgas Preventif Damai Kartens. Sementara itu yang perlu kami laporkan, kami berharap bersama di Kabupaten Dogiai besok dalam menyongsong kegiatan masyarakat di tanggal 1 Desember 2022, situasi bisa aman terkendali, tidak ada gejolak, tidak ada huru-hara. Semoga Tuhan berkati seluruh usaha kita malam ini dan pelaksanaan tugas kita dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo menghadap
dan menembaki aparat BRIMOB. PKO Polres Yahukimo akibatnya 1 orang anggota BRIMOB meninggal dunia. Penghadangan dan penembakan terjadi di jembatan kilometer 7 distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu 30 September sore kemarin sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Akibat kejadian ini, 3 orang personil anggota BRIMOB mengalami luka tembak. 1 orang diantaranya meninggal dunia atas nama Bribda Gilang Aji Prasetya akibat terkena luka tembak pada bagian wajah. Sementara 2 anggota BRIMOB lainnya, Bribtu Fasuarsya terkena tembakan di bagian punggung kiri dan Bribda Dona Bagaskara terkena rekoset peluru di bagian punggung. Saat ini keduanya sedang dalam penanganan intensif oleh tim medis RSUD Dekai Yahukimo. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal membenarkan adanya kejadian ini. Kejadian penghadangan dan penembakan berawal sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia Timur saat 8 orang personil Satuan Tugas Preventif Operasi Damai Kartens 2022 sedang dalam perjalanan menuju pos KP3 Lokpon Dekai. Saat kendaraan yang ditumpangi aparat BRIMOB ini tiba di kilometer 7 jembatan besi mobil, tiba-tiba terjadi penghadangan disertai tembakan senjata yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Yahukimo. Personil gabungan TNI Polri langsung mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan informasi adanya penghadangan dan penembakan terhadap aparat BRIMOB. Saat tiba di lokasi, sempat terjadi perlawanan oleh kelompok kriminal bersenjata hingga terjadi kontak tembak susulan. Personil aparat gabungan memukul mundur kelompok kriminal bersenjata dan melakukan pengejaran serta mengevakuasi 3 orang anggota BRIMOB korban penembakan. Aparat gabungan TNI Polri di Yahukimo terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, gara-gara 3 orang pemuda diduga mencoba melakukan aksi maling, kelompok warga di Nabire akhirnya bertikai dan mengakibatkan beberapa orang terluka. Diduga hendak melakukan pencobaan pencurian di kompleks perumahan Satpol PP Kelurahan Bumi Wonorejo Nabire, 3 orang pemuda diuber warga. Beruntung ketiganya berhasil kabur meloloskan diri. Kejadian ini terjadi pada 29 November 2022. Saat kabur, 3 orang tersebut meninggalkan 1 unit kendaraan roda 2 motor. Warga menduga motor tersebut digunakan untuk melakukan aksi pencurian, oleh karenanya kendaraan tersebut kemudian ditahan. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mendatangi kompleks perumahan Satpol PP, mengamuk dan melempari perumahan Satpol PP dengan batu. Akibatnya salah seorang wanita berusia 18 tahun ikut terkena lemparan batu dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian Polres Nabire yang mendapatkan laporan kejadian tiba di lokasi dan melakukan pengamanan situasi. Situasi telah berangsur kondusif, namun beberapa orang warga di sekitar perumahan Satpol PP tidak terima dilempari batu tiba-tiba menyerang kelompok warga yang mengamuk dan melakukan pelemparan batu sebelumnya. Serangan ini menyebabkan 1 orang pria 30 tahun terkena panah di bagian pinggang. Polisi segera menengahi situasi dan melarikan korban luka panah ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Saat ini situasi Kamtipmas di Kompleks Perumahan Satpol PP Bumi Wonorejo pasca pertikaian telah kondusif. Kasus ini ditangani kepolisian Polres Nabire. Tim Liputan seputar Nabire. Demikian informasi seputar Nabire hari ini Jumat 2 Desember 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di seputar Nabire yang akan datang. Saya Oya Pigome mohon pamit undur diri.